Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Pada konten kali ini, saya ingin menyoroti sebuah berita yang bocor ke publik bagaimana yang terjadi secara terselubung, dan ini saya temukan dari satu channel yang membuat saya harus memberikan sebuah komentar bagaimana kita harus banyak berdoa terkait dengan pemilu yang sudah berlangsung dan dinyatakan secara quick count bahwa 02 lah yang menang secara quick count. Kita masih menunggu proses real count dan semogalah yang terbaik bagi bangsa kita. Nah teman-teman, di luar semua itu ada satu video, ada satu suara voice note yang bocor. Dan ini rasanya, rasa syukur yang begitu luar biasa yang harus kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena ada alasan-alasannya. Nah, siapakah itu? Apakah ini ada maksud terselubung dengan mencalonkan seorang paslon yang ingin menjurus, bahkan di belakangnya itu menjurus kepada suatu kegerakan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam? Sebuah pertanyaan yang harus saya sodorkan. Mari kita bahas dan kita dengarkan dulu voice note singkat ini dan kita berikan tanggapan-tanggapan. Ini dia teman-teman videonya. Pilpres itu bukan ideologi, tapi itu adalah alat. Maka kalau memang tujuan kita ikut Pilpres untuk membela Islam, itu boleh. Jadi kita perlu mengikut Pilpres ini untuk membela Islam. Caranya yaitu memilih presiden yang paham Islam. Calon presiden 3 itu yang paham Islam itu hanya satu, yaitu yang nomor 1. Namanya Anies Baswedan. Itu yang wajib kita pilih, karena nanti kalau dia terpilih, ditakdirkan terpilih menjadi presiden, insya Allah dia banyak menguntungkan Islam. Dia akan berusaha untuk mengatur negara ini dengan hukum-hukum Islam semampunya. Nah itulah malah masalah selesai. Saya berpendapat bahwa kita harus mengikuti Pilpres ini, tapi tujuan kita untuk Islam, bukan untuk mengikuti undang-undang negara, bukan. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan Pilpres itu untuk kepentingan Islam, yaitu dengan cara memilih calon presiden yang paling paham Islam, yaitu calon presiden nomor 1. Jadi agar supaya semua umat Islam diberitahu itu, jangan sampai tidak memilih, ya harus memilih, tapi nomor 1 yang harus dipilih, jangan yang lain. Tapi tujuannya untuk kepentingan Islam, tujuan kita untuk membela Islam supaya Islam ini tetap terawat dengan baik. Sekian yang perlu saya terangkan. Alhamdulillah, Allahu a'lam. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, mungkin teman-teman sudah mendengar dengan baik. Itu saya temukan dari salah satu channel yang sudah sangat luar biasa membahas tentang keberagaman di Republik ini, teman-teman. Ya, kita tidak bisa menutup mata bahwa yang terjadi pada tahun 2017 kalau tidak salah di DKI Jakarta, isu agamalah yang membuat salah satu calon gubernur akhirnya runtuh. Memakai ayat-ayat politik identitas yang melukai banyak orang. Nah, nampak-nampaknya hal itu memang menjadi sebuah cara yang paling efektif untuk mendulang suara. Kita tahu bahwa di tengah-tengah bangsa kita ini ada banyak juga orang-orang yang berpikir sempit, yang hanya menekankan satu agama dan mengabaikan bahwa agama lain itu ya tidak seperti agama mereka lah, gitu ya. Nah teman-teman, yang bocor ini memang saya sudah lihat di reel di Facebook, tapi akhirnya saya coba melihat, oh sudah dibahas rupanya. Akhirnya saya tertarik untuk ngebahasnya. Bayangkan teman-teman, kalau hal ini terjadi dari seorang pemuka Islam dengan menyuarakan bahwa kalau terpilih yang menguasai agama Islam, yaitu kubu 01, dia sebut langsung namanya, maka dia bisa mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan agama Islam. Bahkan mungkin apakah ini mengarah kepada syariat Islam yang akan diterapkan kepada Indonesia? Coba bayangkan teman-teman,
Kalau hal itu terjadi, apa yang terjadi dengan bangsa kita ini? Bagaimana saudara-saudara kita yang ada di paling timur, yang notabene masih dihuni oleh mayoritas Kristen? Bagaimana teman-teman kita yang ada di Pulau Jawa? Bagaimana teman-teman kita yang ada di Sulawesi? Kalau hal itu terjadi, memang benarlah Tuhan itu punya rencana bagi bangsa kita ini. Saya terus percaya bahwa Tuhan sudah katakan masih banyak orangku di kota itu, di negeri ini. Masih banyak orang yang diselamatkan oleh Tuhan, termasuk bangsa kita, teman-teman. Nah, kenapa saya katakan begitu? Bayangkan voice note yang kita dengar barusan, itu dilakukan. Dan kalau terpilih 01, bayangkan apa yang terjadi. Dia sudah berkata dengan jelas di situ, teman-teman, bahwa kalau 01 yang terpilih, maka dia bisa mengatur segala macam dengan keislaman. Karena katanya dialah yang paling tahu bagaimana Islam itu sendiri. Saudara, nampak-nampaknya Tuhan tidak merestui. Nampak-nampaknya banyak orang yang sudah gelisah ketika terjadi pada tahun 2017 pemilihan gubernur di DKI. Apakah hal ini mau dipakai lagi? Tentu tidak sekecil DKI. Ini wilayah NKRI. Bayangkan kalau hal itu terjadi, maka yang akan terjadi chaos. Antar agama akan saling terbelah, antar suku akan terbelah. Banyak hal yang akan dipertaruhkan. Itu karena satu keinginan. Dan sering saya mendengar bahwa negara Indonesia ini sudah sesuai dengan hal yang paling baik, yaitu Pancasila. Kalau ada oknum-oknum tertentu yang menginginkan satu agama yang berkuasa atau sistem keagamaan, maka terjadi chaos, akan terjadi keributan, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka akan terjadi perpecahan. Jadi memang kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa bahwa di dalam pertarungan 2024 ini merupakan pertarungan yang hebat. Kita lihat hal yang mengejutkan. Oke, teman-teman, ada yang menuju curang A, B, C, D. Ya, saya mengutip perkataan Profesor Mahfud MD, KPU selalu salah di mata orang yang kalah. Itu jelas. Oke, itu jelas sekali. Tidak bisa dipungkiri. Nah, teman-teman, bangsa kita ini tidak boleh diatur oleh satu agama tertentu. Atau mau digaungkan, mau dia atur sistemnya. Tidak boleh. Karena Indonesia ini dihuni oleh beragam agama, suku, dan ras. Yang sudah bagus, yang sudah indah, yang sudah elok. Kalau harus dipaksa diatur oleh satu agama, maka akan terjadi kekacauan. Itu. Jadi bangsa kita ini janganlah bagimu agamamu lah, bagi kami agama. Tapi kita dalam satu persaudaraan, Indonesia namanya. Jadi dengan tidak rasa malu dan tidak perlu ditutupi, mungkin bukan hanya saya, kita bersyukur. Ya, bersyukur bahwa voice note ini gagal total. Bangsa Indonesia, saudara-saudara umat muslim, sudah menunjukkan kehebatan mereka dalam memilih. Melek matanya. Orang Kristen juga sama. Semua orang memilih siapa yang layak untuk dipertahankan. Padahal teman-teman, ya, dari semua calon itu, 1, 2, 3, semua Islam loh. Tapi dari pemuka agama ini justru mengatakan 01, ada apa? Semua jadi pertanyaan. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberkati bangsa kita ini dengan pemilihan pesta demokrasi yang sudah berlangsung dan secara quick count 02 yang terpilih, dan kita menunggu hasil real count, dan semoga lah yang terbaik untuk bangsa kita ini. Siapapun pemenangnya, yang kalah wajib mengucapkan selamat, saling mendukung, saling membahu, semua itu karena seizin yang Maha Kuasa. Oke? Jangan lupa untuk selalu berdoa bagi bangsa kita ini. Karena Tuhan sudah perintahkan, berdoalah bagi bangsa di mana kamu kubuang. Artinya, dimanapun kita berada, kita wajib mendoakan kesejahteraan bangsa kita. Jangan tersinggung, kita hanya mendengar arahnya kemana, dan kita melihat kepada track record, apa yang terjadi beberapa tahun yang lampau, dan kita pun justru bersuara apa yang harus kita suarakan. NKRI harga mati. Semua agama harus dijaga karena bangsa ini sudah sangat indah
dihuni oleh beragam suku, agama, dan ras. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.